Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita dalam kesempatan ini mengkaji kitab Bulughul Maram, bab salatut tatawwu, salat sunnah. Jadi fikih tentang salat sunnah. Wa antalaq ibni Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fi lailah rawahu Ahmad wa thalathah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Talaq bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan juga as-salasah. Kalau salasah itu Sunan Abu Daud, Sunan Turmudi, Sunan Nasai. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi yang menceritakan hadis ini adalah Qais bin Talaq bin Ali. Jadi Qais ini anaknya Talaq bin Ali. Jadi ayahnya datang berkunjung ke rumahnya pada bulan suci Ramadan. Nah, dia datangnya itu ketika sudah sore. Kemudian Talaq bin Ali ini berbuka puasa di rumah anaknya. Kemudian setelah sholat Isya, ya, dia mengimami sholat taraweh. Dan setelah selesai taraweh, kemudian dia witir. Ayah daripada Qais ini. Qais ini tabi'in. Kalau Talaq bin Ali ini sahabat. Nah, witir. Jadi sholat taraweh, kemudian sholat taraweh itu ditutup dengan sholat witir. Nah, kemudian katanya, "Tsumman hadara ila masjidihi fa shalla bi ashabihi." Ketika sudah tengah malam, jadi mungkin ba'da taraweh tidur, kemudian sepertiga malam terakhir, katakanlah jam 2, jam 3, shalla bi ashabihi. Dia mengimami salat tahajud di sebuah mushalla, Nah, hatta idza baqiyal witru. Jadi salat 2 rakaat. Sehingga katanya ketika sudah mau salat witir,
qaddama rajulan, ya, dia memajukan seseorang untuk mengimami. Lalu dia katakan kepada orang itu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fi lailah. Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Maknanya saya sudah witir ba'da tarawih. Nah, sekarang untuk melanjutkan witir ini kamu yang maju ke depan. Nah, itulah kira-kira jemaah sekalian cerita lengkap dari hadis yang ke-306 ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini adalah sebuah isyarat ataupun sebuah pemahaman bahwa tidak mengapa bagi orang yang telah sholat tarawih dan kemudian telah witir untuk bangun di tengah malam kemudian sholat tahajud lagi. Dan itu yang terjadi di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Ya, kalau udah di bulan Ramadan kita lihat nanti ada tarawih, ya, kemudian orang tidur, kemudian jam 2 dimulai lagi qiyamul lail. Tidak ada masalah dalam hal itu. Tapi katanya la yu'idu raq'atal witri, tapi jangan diulang salat witirnya tidak boleh diulang. Nah, kalau bagi yang sudah witir maka udah cukuplah witirnya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi begitupun masalah mengulangi witir ini ada beberapa pendapat ulama. Walaupun tadi yang paling rajih, yang paling kuat bahwa tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, di dalam pendapat ulama mengatakan jumhur ahlul ilmi bahwa yusalli ma syaa minan nawafil wa la yutiru ba'da dzalik. Jadi setelah sholat tarawih dan kemudian dia sholat witir, maka dia sholat semaunya, ya, semaunya tanpa ada batasan rakaatnya, ya. Tapi kata mereka tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan dia membatalkan witirnya. Pendapat yang kedua, witirnya itu dibatalkan, Pak. Bagaimana membatalkan witirnya? Bisalati raq'atin wahidah. Jadi dia sholat 1 rakaat. Jadi witirnya yang ba'da tarawih itu batal. Kemudian dia sholat 1 rakaat, setelah itu sholat 2, kemudian sholat 2, kemudian sholat 2, kemudian sholat 2. Terakhir nanti dia sholat 3 atau sholat 1. Itu pendapat yang kedua, masalah membatalkan sholat witirnya. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada 2 witir dalam satu malam itu jumhur ulama, Pak. Di antaranya Abu Bakar, Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha. Itu dari kalangan sahabat. Kalau dari kalangan tabi'in, Alqamah, ya, Alqamah yang bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan tidak ada witir itu dibatalkan. Jadi witir hanya satu kali. Kalau dari tabi'in yang mengatakan tidak ada pengulangan witir itu Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Thawr. Nah, pernah hal ini ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, bagaimana orang yang sudah witir, apakah witir lagi di setelah tahajud gitu? Apa kata beliau? La, tidak boleh katanya.
Jadi bagi orang yang sudah witir, cukuplah witirnya 1 kali. Tsumma qala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa in dhahaba ilaihi rajulun fa'arju. Tapi kalau ada orang yang berpendapat bahwa witir itu boleh dibatalkan, kemudian dia sholat 2, kemudian dia sholat 2, kemudian dia sholat 2, kemudian nanti ditutup lagi sholat tahajudnya itu dengan witir 1 rakaat ataupun witir 3 rakaat, fa'arju. Ya, fa'arju, maka aku berharap ya mudah-mudahan itu benar. Fa'arju. Walaupun pendapat saya pribadi, kata Imam Ahmad, bahwa tidak ada pembatalan witir. Ya, tidak ada pembatalan witir kata Imam Ahmad. Tapi kalau ada orang yang berpendapat seperti itu, fa'arju katanya. Aku berharap bahwa pendapat itu ada benarnya juga. Kenapa begitu? Sikap beliau. Qad fa'alahu jama'atun. Telah dilakukan oleh sekelompok ulama. Hal itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Usamah, dari Abu Hurairah juga diriwayatkan, dari Umar, dari Uthman, dari Sa'ad, kemudian dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud. Dan termasuk itu juga adalah pendapat daripada Ishaq bin Rahawayh, guru daripada Imam Bukhari. Itu. Jadi katanya sini, annahu idza qama lit-tahajjud yusalli rak'atan. Caranya gimana? Caranya apabila dia mau tahajud, salat dulu dia 1 rakaat untuk menggenapkan witir yang sudah dilakukannya itu, katanya summa yusalli masna. Kemudian dia salat 2 summa yutiru fi akhir tahajud. Kemudian mereka witir di akhir tahajudnya. Nah, pendapat ini kelihatannya berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'alu akhir salatikum witran. Jadikanlah penutup daripada salat kamu itu witir. Sebab kalau nggak digitukan, nanti akhir salatnya apa, Pak? Hah? Genap, pasti genap. Padahal ada hadis Nabi mengatakan, ij'alu akhir salatikum witra. Jadikanlah penutup salat kamu itu witir. Nah, jadi itu pendapat para ulama. Jadi kalau begitu, membingungkan nggak, Pak? Hah? Nggak usah bingung. Ya. Pendapat yang paling kuat dalilnya adalah la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Cuma kalau ada orang yang mengamalkan itu, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu disalah-salahkan. Ya, memang ada di dalam kitab. Ya, bahkan Imam Ahmad sendiri pun Imamus Sunnah. Imam Ahmad itu imam yang dikatakan Imamus Sunnah, yang sangat hati-hati sekali dalam urusan sunnah. Kata beliau, wa in dhahaba ilaihi rajulun fa'arju. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, maksudnya witirnya dibatalkan, yaitu dia sholat 1 rakaat untuk menggenapkan witir yang dilakukannya pada taraweh, fa'arju, aku harap itu ada. Karena hal ini dilakukan oleh para sahabat juga, radhiyallahu anhu. Nah, itu Pak. Ada pertanyaan mengenai ini? Gitu. Nah, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa dipahami dan bisa dimengerti. Memang sih hadisnya di sini pendek, la witroni fi lailah. Tapi ini ada kisahnya. Kisahnya itu Qais bin Tolak bin Ali. Jadi seorang bapak datang mengunjungi anaknya. Bapaknya ini sahabat Nabi. Maksudnya sahabat Nabi itu bertemu dengan Nabi. Itu. Anaknya ini seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Yang bertemu dengan sahabat Nabi. Itu. Kalau sahabat itu yang bertemu dengan Nabi.
Kalau tabi'in yang bertemu dengan sahabat. Kalau tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Kita ini apa? Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, itulah kita ini. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu alam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ke hadis berikut. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witir dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai. Wazada, dan beliau menambahkan riwayatnya. Siapa? Imam Nasai. Wala yusallimu illa fi akhirihinna. Dan beliau tidak salam kecuali pada akhir. Berarti witirnya itu bersambung, Pak. Ya, bersambung. Jadi witir, riwayat Nabi witir itu ada dua nanti. Ada muttasil, ada mumpasil. Muttasil artinya bersambung, mumpasil artinya pisah. Wali Abi Daud wa Tirmizi nahwuhu an Aisyah wa fihi. Jadi kadang kita lihat kebanyakan orang kalau sholat witir itu di rakaat yang ketiga dia baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Mana dalilnya ini? Kullu suratin fi rakaah. Setiap surah dalam satu rakaat. Wa fil akhirah, dan pada rakaat yang terakhir, qul huwallahu ahad wal muawwizatain, dan dua a'udzu, yaitu a'udzu birabbil falaq sama a'udzu birabbin nas. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-307 ini adalah menjelaskan bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mau melaksanakan witir sebanyak 3 rakaat. Nah, untuk sholat witir 3 rakaat ini ada aturan. Ada aturan ayat yang dibaca setelah Fatihah. Ya. Itu. Kalau setelah rakaat yang setelah Fatihah pada rakaat yang pertama Sabbihis marabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Untuk rakaat yang ketiga dengan membaca qul huwallahu ahad ini hadisnya sahih, Pak. La ikhtilafa fih. Enggak ada khilaf di antara para ulama. Kalau untuk qul huwallahu ahad. Tapi nanti kalau untuk tambahan muawwidzatain, 2 a'udzu itu, sebagian ulama mendhaifkan riwayat tersebut. Ya, walaupun sebagian lagi mengatakan riwayatnya adalah sahih. Di antara yang mensahihkannya itu adalah Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Di antara yang mendhaifkannya adalah Imam Syaukani dan juga a'immah yang lain. Tapi karena ini bukan masalah haram dan halal, bukan masalah halal dan haram, maka orang mengambil walaupun hadisnya dhaif. Maka kita lihat di mana-mana kalau orang witir 3 rakaat, rakaat yang terakhir baca qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Ya, tapi kalau kita mau mengamalkan cuma pakai qul huwallahu ahad tidak ada masalah. Itu. Nah, kemudian di situ dikatakan wala yusallimu illa fi akhirihinna, dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Maksudnya apa? Dikatakan di sini
bitaslimin dengan satu salam dan juga satu tasyahud. Jadi sholat witir Nabi itu bersambung satu salam, satu tasyahud. Itu riwayat yang pertama. Nah, kalau dalam riwayat yang lain ada lagi dikatakan wa kana min dzikrihi, dan setelah selesai witir itu Nabi membaca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah witir Nabi itu bersambung ataupun pisah, dua-dua ada riwayatnya. Kalau riwayat yang mengatakan bahwa witir Nabi itu bersambung adalah hadis yang kita baca ini, nomor 307 ini. Tapi ada juga hadis riwayat daripada Ahmad yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah SAW yusalli fil hujrah wa ana fil bait." Rasulullah SAW salat di kamar dan saya ada di situ, kata Aisyah. Fayaqsilu baina syaf'i wal witri bitaslimin yusmi'una. Maka beliau memisahkan antara yang genap sama yang ganjil. Maksudnya apa? Salat dulu beliau 2 rakaat, kemudian salam. Setelah itu beliau berdiri, kemudian menambahi 1 rakaat, nanti kemudian salam. Hadis yang diriwayatkan Aisyah ini juga sahih. Ya, sahih. Nah, ada lagi riwayat dari Imam Bukhari. Kana anna Abdullah bin Umar kana yusallimu baina ar-rak'ah war-rak'ataini fil witri hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Kalau yang dilakukan oleh Ibnu Umar lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi, Pak. Beliau memisahkan antara yang genap dan yang ganjil. Maksudnya sholat dulu beliau 2 rakaat, setelah 2 rakaat beliau pergi dulu, apa mau makan dulu, apa mau minum dulu, apa mau ngobrol dulu, ya sampai segitunya Pak, ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu beliau sholat 1 rakaat. Jadi kata para ulama, bagi orang yang sholat witirnya 3 ada 2 metode. Metode yang pertama sardan. Sardan itu maksudnya bersambung tanpa dipisah. Yang kedua adalah dipisah dengan dua salam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana di antara 2 metode ini yang paling afdal dan yang paling utama? Imam Ahmad ya, ketika ditanya, beliau mengatakan yafsilu rakaatil witri bima qablaha. Kata beliau, dipisahkan 1 rakaat witir dengan yang sebelumnya. Dipisahkan 1 rakaat witir dengan yang sebelumnya. Itu. Wa qala in autara bi salatin lam yusallim fihinna lam yudayyiq in alaihi indi. Nah, kata beliau, barang siapa yang salat witir 3 rakaat, yang paling afdal adalah salam ketika 2 rakaat. Yang mengamalkan ini siapa, Pak? Yang mengamalkan salat witir 2 kemudian 1? Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar, kemudian ini juga pendapat Imam Malik, kemudian juga pendapat Imam Syafi'i. Makanya kita lihat di dalam mazhab Syafi'i, bagi yang sholat witirnya 20 rakaat, tarawihnya 20 rakaat, kita lihat nanti witirnya dipisah atau tidak, Pak? Dipisah. Kenapa? Karena mengikuti riwayat ini dan mengikuti hadis yang ke-307 ini, di samping juga pendapat Imam Syafi'i yang lebih afdal adalah dipisah 2 kemudian 1. Kemudian kita lanjutkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, silakan.
Iya. Kan dalam niat juga berbeda. Misalkan yang 8 rakaat dengan niat sholat dan sisa 3 sholat atau just apa ya, oke nggak apa-apa 11 aja. 11-nya mau dijadiin witir semua. Karena kalau tahajud itu syafa', Pak. Syafa' itu genap. Iya. Kalau udah ganjil, bukan lagi sholat tahajud namanya. Dan bukan lagi sholat taraweh. Kalau sholat taraweh itu genap, dia harus genap. Ketika sudah ganjil, namanya witir. Itu. Oh, niat 2 rakaat taraweh. Bukan. 8, Pak. 8. Taraweh itu 8. Kalau misalkan di pas 11 sholat, 11 rakaat itu yang biasa kita lakukan pas bulan Ramadan, niatnya bisa yang 8 sholat taraweh, yang 3 niat lagi 8 itu sholat witir atau gimana? Iya. Iya harus, Pak. Makanya ketika udah ini sallu salatal witri rahimakumullah, kata imam gitu kan, itu juga ada juga hikmahnya itu ya. Sallu salatal witri salasa rakaatin, itu asabakumullah, ya kan, itu peringatan juga biar tahu orang bahwa yang sholat berikut ini adalah sholat witir. Ada kalau sebelum itu sallu salatat tarawih rahimakumullah, ya kan, salatlah kamu salat tarawih itu. Jadi dari 2 sampai 8 itu tarawih, kemudian 9, 10, 11 itu witir. Oh, 11 itu witir, berarti nggak ada tahajudnya. Nggak ada tahajudnya nanti. Iya. Boleh juga dua rakaat tahajudnya, 11 rakaat witirnya, nggak masalah. Yang 11 itu mau digabung sekaligus boleh, atau 2 5 kali kemudian 1 boleh itu. Ataupun 2 kemudian terakhir 3. Yang penting niat kita di dalam. Oh, saya mau witirnya 11 rakaat. Saya mau witirnya 3 rakaat. Saya mau witirnya 7. Faman arada an yutir bi wahidatin, wa man arada an yutir bi khamsin, wa man yuridu an yutir bi sab'in, wa man yuridu an yutir bi tis'in. Siapa yang mau witir 1, mau witir 3, mau witir 5, mau witir 7, mau witir 9, mau witir 11. Enggak ada masalah. Ya, Pak. Witir itu kan sebagai penutup. Iya. Kemudian kalau nyambung dengan Pak Broto, iya. Setelah taraweh kan 2 plus 1 untuk witir itu. Iya. Nah, kalau sudah penutup itu berarti nanti tahajud gimana, Pak? Udah lagi. Itu yang ini tadi, Pak, hadis yang pertama itu, hadis yang pertama tadi, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Udah selesai witirnya. Bisa ya, 1 rakaat itu kita tinggalkan dulu, kemudian malamnya tahajud, kemudian kita tutup 1 witir. Enggak, berarti tadi Bapak sholat syafa', sholat genap namanya. Iya, kan ada sunnah witir, kan ada sunnah witir dengan witir kan ada 3 etap. Solusinatan minal witir yang untuk yang 2 rakaatnya, kemudian ditutup 1 rakaat biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah 3 rakaat itu, kemudian malamnya kita tahajud. Iya, tahajud aja 2, terakhir 2 udah. Itu. Enggak usah. Menurut pendapat yang paling kuat, tidak boleh lagi, tidak usah witir lagi gitu.
Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bagi siapa yang sudah witir, witirnya boleh dibatalkan. Bagaimana cara membatalkan witirnya? Dia sholat pas malam tuh, pas bangun malam dia sholat dulu satu. Berarti batal witirnya, jadi genap. Baru nanti 2, 2, 2, 2, 2, terakhir satu. Itu. Nah, kenapa harus begitu? Karena dia mau mengamalkan hadis ij'alu akhir salatikum witra. Jadikanlah penutup daripada salat kamu itu witir ganjil. Itu. Ya, Pak. Ada nggak di Indonesia yang mengamalkan atau menghilangkan witir tadi? Jadi Banyak. witir terus witir belakangan. Ya, ada, Pak. Ada. Di kalangan Nahdiyin ada. Karena sahabat pun ada yang melakukannya. Kata Imam Ahmad, wa in dhahaba ilaihi rajulun fa'arju. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, maka mudah-mudahan benar gitu. Tapi kalau saya, kata Imam Ahmad, yang lebih saya yakini adalah bahwa la witrani fi lailah, berpegang kepada hadis ini. Gitu. Jadi dari hadis ini tadi Pak, tidak ada masalah. Orang mau bangun lagi tengah malam untuk qiyamul lail, nggak ada masalah. Itu, nggak ada masalah. Kalau kita witir menjadi 3 rakaat, waktu udah 1 rakaat kayaknya mau batal gitu. Jadi assalamualaikum aja boleh gitu kan? Niatnya 3, 1 rakaat gitu. Pada saat 1 rakaat ada berapa, tapi kayaknya udah mau batal nih. Supaya jangan batal, assalamualaikum aja. Iya. Itu ada riwayatnya itu. Itu namanya sholatul batra namanya. Batra itu kalau nggak salah udah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu bahwa itu namanya sholatul batra, sholat yang putus. Karena maksudnya sholat yang putus itu orang niatnya 3, kemudian dirubahnya menjadi 1. Salah satu dirubahnya. Jadi sholatnya niatnya 3, kemudian jadi 1. Itu nggak boleh. Kayak main-main gitu. Ya? Nggak ada merubah niat itu membatalkan sholat, Pak. Nggak ada. Niat itu rukun sholat. Oh, sholatnya sholat apa dulu begitu? Sholat witir. Iya. Jadi dia merubah adadur rakaat, jumlah rakaatnya dari 3 menjadi 1. Kalau batal saya nggak tahu, tapi kalau di salah satu pendapat dari para ulama mengatakan bahwa itu namanya sholatul batra namanya, salat yang putus namanya. Iya, putus. Sekurang-kurangnya makruh. Sekurang-kurangnya bahwa orang yang melakukan itu adalah perbuatan yang makruh. Jadi di sini ada 2 pilihan, muttasil ataupun munfasil. Nah biasanya orang yang sholat tarawihnya 8, sholat witirnya itu bersambung, 3 bersambung, ya kan? Ada. Silakan nanti di sini dipilih, Pak. Di sini dipilih sholat tarawihnya 8, sholat witirnya 3, tapi ambil 3 yang berpisah. Karena itu lebih afdal sebetulnya. Ini kita ini mau yang lebih afdal atau mau yang lebih cepat? Biasanya orang mau cepat ya. Padahal yang 20 rakaat ketika witirnya dia nggak ngambil yang lebih cepat, dia ngambil yang lebih afdal.
walaupun waktu sholatnya cepat-cepat gitu ya. Ya, kalau mutawatir itu adalah yang meriwayatkannya adadun kabir, jumlahnya banyak. Misalnya 10 orang pada tingkatan yang level yang pertama. Level sahabatnya 10. Level tabi'innya 10. Level tabi'ut tabi'innya 10. Itu. Jadi kalau udah 10 orang yang meriwayatkannya, itu nggak mungkin bohong. Nggak mungkin 10-10-nya sepakat berbohong. Jadi itu udah nggak perlu dilihat apakah orangnya pembohong atau tidak pembohong, nggak perlu lagi. Karena dia udah mutawatir. Nah, dan itu tidak pembahasan ilmu mustalahul hadis. Dan tidak termasuk yang dibahas dalam ilmu mustalahul hadis. Nggak perlu dikaji lagi. Udah logika orang mengatakan bahwa itu benar. Jadi Pak gini, misalnya ada 100 orang mengabarkan kepada kita satu informasi. Percaya nggak? 100 orang. Itu. Ada satu informasi disampaikan oleh 100 orang. Itu. 100 orang menyampaikan informasi itu. Percaya atau tidak? Percaya. Kenapa? Karena nggak mungkin bohong kalau udah 100 orang itu. Kecuali mereka dari satu kampung. Satu kampung mungkin ada kepentingannya mereka bohong gitu. Tapi ini orangnya acak gitu, Pak. Orangnya acak, jumlahnya ada 100 orang, maka itu. Jadi Quran kita itu riwayatnya mutawatir, Pak. Nggak perlu ilmu mustalahul hadis. Itu lagi. Karena dari sahabat itu 100.000 orang. Di bawahnya lebih banyak lagi. Di bawahnya lebih banyak lagi. Itu. Nggak mungkin bohong. Itu. Raja Arab yang sekarang itu ada yang mengakui ya dipakai cuma Al-Quran sama hadis mutawatir dari Sahih itu yang raja sekarang. Nggak mungkin. Ya, ini dari apa? Iya. Tapi ulama penguasa di Saudi Arabia itu tunduk kepada ulama. Kalau dalam urusan agama, ulamanya tunduk kepada penguasa dalam urusan politik. Jadi mereka sama-sama tunduk. Kalau ulamanya tunduk kepada penguasanya, penguasanya tunduk kepada ulamanya. Kalau dulu 50-50, Pak. 50-50. Itu 50-50. Jadi ulamanya ini tunduk kepada penguasa, penguasanya tunduk kepada ulama, ada keseimbangan. Kalau sekarang tinggal 10% di ulamanya, penguasanya 90%. Karena membangun kerajaan Saudi itu kolaborasi antara ulama sama penguasa. Itu. Syekh siapa? Malik Saud itu bermitra dengan Syekh Abdul Wahab Al-Wahabi itu ya. Abdul Wahab itu bermitra mereka untuk membangun kerajaan Saudi Arabia itu. Sebenarnya mereka ini memisahkan diri dari khilafah Utsmaniyah yang didukung oleh kerajaan Inggris pada saat itu. Jadi Inggris melihat bahwa khilafah Utsmaniyah ini terlalu kuat. Terlalu kuat pengaruhnya dan kekuasaannya. Salah satunya apa yang menjadi kuat karena Makkah dan Madinah ada di bawah kendali Turki, Pak, yang zaman itu gitu. Karena di sana pusat kekhalifahan. Jadi ada upaya dari barat itu supaya Makkah Madinah ini lepas dari khilafah Utsmaniyah dan mereka berhasil. Gitu. Mereka berhasil dalam upaya melemahkan khilafah sampai akhirnya pada tahun 1924
khilafah itu bubar. Maksudnya khilafah itu adalah payung kekuasaan yang memayungi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ya, tunduk kepada satu kekuatan pada saat itu. Nah, itu. Sekarang umat Islam itu tidak punya induk. Kalau Kristen punya, mereka punya Vatikan. Ya, seluruh Kristen di dunia ini tunduk kepada Vatikan. Ya, itu. Sudah adzan, nggak terasa, masya Allah, cuma 2 hadis ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas hadis yang ketiga. Ini kita siapkan ini berapa hadis? 6 hadis. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.